Selamat jumpa pemirsa. Saat ini kami tim Bodhicitta berada di daerah Buring. Di sini kami akan mendatangi salah satu rumah warga. Di sini kami akan melihat-lihat dan juga berbincang-bincang dengan mereka. Nah, seperti apa liputannya? Langsung saja kita ke lokasi untuk melihat bersama-sama. Pemirsa, barang siapa mengembangkan cinta kasih tanpa batas dan meneguhkan batinnya untuk mengerti akhir kelahiran, belenggunya akan terkikis. Jika ia mengasihi meski hanya satu makhluk tunggal, kebaikan akan mengikuti. Banyak tempat digunakan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di perkantoran sampai di jalanan. Berbagai macam cara pun dilakukan, berjualan, mengamen, sampai mencari rongsokan dari tumpukan sampah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Rusmin. Sehari-hari hidup dengan tumpukan sampah. Tidur, makan, minum selalu di antara kumpulan sampah yang telah dipilih kemudian nantinya dijual kepada pengepul. Dengan bersepeda, Pak Rusmin mencari rongsokan menyusuri jalan mulai pagi hingga menjelang sore. Memang, hasil yang didapatkan tidak banyak, hanya beberapa ribu saja per kilonya. Tetapi itu sudah mencukupi, walaupun hanya untuk makan. Bagi Pak Rusmin, jika dalam sehari bisa makan, dia pun sudah merasa kaya. Terbersit keinginan untuk mendapatkan hidup lebih layak dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Mungkin esok atau lusa, bisa juga dari uluran tangan Anda yang mempunyai hidup lebih baik. Nah, sekarang saya berada di rumah Pak Rusmin yang ada di daerah Buring ini, dan tepat saya berada mau masuk ke dalam ya. Bisa dilihat pemirsa bahwasanya rumah Pak Rusmin ini nyaris sama sekali tidak ada atapnya, cuman atap yang terbuat dari seng, dan ini sangat tidak layak. Dan di dalam rumah, sebelum kita masuk ke ruang utama atau ke kamar beliau, di sini terdapat tumpukan sampah atau banyak benda-benda barang rongsokan ya, karena Bapak Rusmin ini adalah pengumpul dari benda-benda bekas. Sekarang saya tepat di dalam ruangan dari rumah Pak Rusmin. Di sini bisa dilihat bahwasanya banyak sekali tumpukan benda-benda bekas, dan di sini rumah Pak Rusmin ini tingginya tidak begitu tinggi karena di sini kami sudah pas ya, di sini
setinggi kita. Dan di sini banyak sekali benda-benda bekas yang digunakan untuk mengangkut seperti becak, dan juga ada tumpukan baju bekas yang letaknya juga tidak teratur. Kemudian di sini banyak sekali lubang-lubang karena di sini atapnya sendiri terbuat dari terpal yang sudah rapuh, banyak yang bocor. Ya, bisa dibayangkan kalau musim hujan seperti ini tanahnya juga terlihat sangat lembab ya, mungkin habis hujan, kemudian airnya tidak tertampung, akhirnya jatuh ke dalam rumah Pak Rusmin ini. Nah, kalau kita habis dari depan langsung masuk ke dalam, ini terdapat ruangan yang mana digunakan untuk memasak seperti dapur. Dan ada yang lebih unik bahwasanya Pak Rusmin ini kalau tidur ranjangnya tidak di bawah, melainkan dekat atap seperti ini, dan lokasinya tidak lebih dari 1 meter. Maksudnya untuk sampai ke atap ini tidak lebih dari 1 meter, dan banyak sekali benda-benda bekas di sini seperti televisi yang mana mungkin masih bisa digunakan untuk sebagai hiburan Pak Rusmin untuk bertempat tinggal di rumah ini. Bisa dirasakan kalau kita berada di rumah Pak Rusmin. Di sini rumahnya berdekatan dengan dinding pembatas. Jadi dinding ini bukan punya Pak Rusmin, melainkan langsung disambung untuk menjadi tempat teduh, disambung dengan bambu-bambu. Rumah Pak Rusmin ini kalau yang maksudnya di bagian belakang ini terdapat triplex ya, sebagai dinding, dan juga ditutupi kain-kain. Seperti di ruangan depan pemirsa, tepatnya di ruang tengah ya, dari rumah Pak Rusmin ini banyak sekali penyangga yang terbuat dari bambu yang sangat berserakan dan tidak tertata dengan rapi, karena rumahnya sendiri rata-rata terbuat dari bambu yang mana masih kurang bahannya. Di sini dindingnya terbuat dari kain, dan juga ada beberapa triplex yang mana tidak utuh, melainkan banyak sekali lubang-lubang, dan bisa dirasakan kalau kita berada di sini pada malam hari ataupun mau tidur. Udaranya sangat dingin ya, karena sangat leluasa udara keluar masuk di ruangan ini. Dan rumah Pak Rusmin ini hanya terdapat 1 lampu untuk menjadi penerang di waktu malam, seperti yang terlihat di sini.
dalam rumah. Sekarang saya berada di samping rumah Pak Rusmin, yang mana di sini terlihat bahwa dindingnya terbuat dari bambu yang sangat renggang sekali. Jadi terlihat yang ada di dalam kalau misalnya kita di luar. Jadi bisa dirasakan bahwa udara kapan saja bisa masuk dari luar ke dalam rumah Pak Rusmin ini. Sekarang saya berada di bagian belakang rumah Pak Rusmin. Di sini terlihat bagian belakang ini temboknya terbuat dari terpal, yang mana masih ada sedikit kerenggangan ya, dan juga atapnya ini terbuat dari genteng dan juga beberapa seng, yang mana penempatannya tidak rata dan juga sepertinya masih banyak lubang. Bisa dibayangkan kalau di musim hujan air bisa masuk dan membasahi ruangan dari Pak Rusmin ini. Di bagian belakang rumah Pak Rusmin ini terdapat aliran sungai kecil yang biasanya digunakan oleh beliau untuk mandi sehari-hari. Tapi kalau kita lihat keadaan air ini dan juga penempatannya, ini bukan digunakan untuk mandi melainkan untuk irigasi sawah. Nah, sekarang saya bersama dengan pemilik rumah yaitu Pak Rusmin. Oh, Apa iya. kabar, Pak? Ya, baik. Kabarnya baik ya. Ini Baik. warga asli Buring? Saya warga asli dari Turen. Oh, dari Kecamatan Turen. Turen ya. Cuman ada di sini ya tahun 66. Tahun 66. Ya, lahir saya 41. Lahir saya 41 di sini, menempati tahun 66 di RT 3 RW 6 ya. Jadi saya melalui membuat gubuk tua ini. Oh gitu. Ya, sambil cari rongsokan ini. Terus Kalau- keluarga? Ya, Keluarga ada di keluarga mana? sudah. Keluarga di sana. Hmm. Di RT 3 RW 6. Seperti Jadi saya sendiri itu waktu itu ya menyendiri cuman 2 hari sekali pulang gitu. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu ini tanah milik siapa, Pak? Ini tanah miliknya orang Sulawesi ini. Oh jadi. Cuman kakak saya yang kurus itu tadi ya, kan Kuwawa sini, bagian pengairan sini. Itu memang diserahkan situ ya, disuruh jaga. Lantas dia itu menyerahkan pada saya, harus kalau ada orang menyuci mobil segala macam di situ, tidak boleh tidak boleh gitu, dilarang. Soalnya itu nanti bongkar gitu. Oh, gitu. Akibatnya tembus bolong gitu. Jadi selain Bapak cari barang bekas juga Iya. sebagai pengawas di sini Iya, iya. untuk air ya. Oh iya. Nah, kemudian kesehariannya pendapatannya gimana, Pak? Pendapatannya ya 10. Ya. Ini ya 7,5. dari hasil mengumpulkan ini Iya. barang-barang bekas ini. Iya. Hmm. Cuman nah ini 1 kilo cuma 300, ya ada yang 400, ada yang 1000 ini. Ya ada yang 2000 ini. Ya ada 2250. Ya terang-terangan aja. Kalau Iya. dulu itu ya sebelumnya begini ini, ya ada yang 5000, ada yang 6000 gitu. Ini ada 1 bulan ya begini nih. Terasa sekarang ini. Rasanya gimana, Pak, dengan naiknya bahan-bahan pokok gitu? Jadi saya sendiri itu asal bisa makan setiap hari itu sudah kaya Sudah merasa sudah kaya. merasa kaya. Berarti cukup, Pak, ya Cukup, bagi ya. diri sendiri. Jadi pokoknya bisa setiap hari itu makan, tidak ada ini dan itu, pokoknya merasa kaya lah.
Terus selama ini tinggal di tempat seperti ini, apa tidak ada keinginan nanti pengennya tinggal di tempat yang lebih baik Oh atau? iya, Mm-mm. ya kalau memang lain hari itu bisa berhasil sini. Iya. Saya di situ nawar 1 tahun 150 tempat. Kalau 1 berhasil tahun. Pak ya. Ya. Cuman saya sendiri itu enggak bisa. Berhasil seperti itu enggak bisa. Soalnya saya sendiri itu ya apa? Ya kasihan yang punya apa itu Punya tanah tanah, ini, jadi mm. pengawas tanah ini saya sendiri ya apalagi lah. Jadi apa adanya. Hasil segini ya saya kasihkan, saya kasih beli rokok. Ya apalah sekiranya cukup memadai untuk supaya enggak kecut lah gitu dia itu. Gitu Pak ya. Iya. Jadi saya sendiri apa adanya. Setiap hari itu kemasukan cuma 7.500, 10 paling pol itu. Paling pol. Cuman itu cukup merasa kaya sudah. Kayak merasa Tapi kaya. sebenarnya ada nggak Pak rasa sebenarnya masih kurang gitu? Loh ya memang kurang itu enggak memenuhi syarat. Jadi enggak mengucapkan gitu loh. Iya, Jadi apa adanya. Jadi kalau dapat memang segini ya diterima, Iya. kalau tidak ya sudah gitu iya, Pak. gitu sudah. Pokoknya asal sekian ya. Mm-mm. Saya terima, enggak dapat sekian ya enggak apa-apa. Asal saya bisa makan setiap hari. Perasaan saya sudah kaya gitu dong. Kemudian mungkin ada keinginan gitu dari Bapak sendiri nanti pengen lebih baik. Yang seperti apa sih harapan Oh iya, Bapak? Harapan saya ya ingin nyewa tanah untuk tempat ini, tempat tinggal saya ini. Iya. Tempat tinggal saya ini kalau bisa menyewa nanti kan bebas, gitu loh, bebas menaruh barang-barang itu bebas. Saya nawar di situ 150 Terus? per tahunnya, tapi tidak boleh, gitu loh. Tapi uang itu tidak ada. Cuman kalau seumpama ada, Iya. saya sendiri kan bisa apa tuh berhubungan dengan anak saya, gitu. Kemudian Gitu. kalau boleh tahu ya Pak, perasaannya tinggal di tempat seperti ini kalau diperhatikan atapnya ada yang Iya, bocor gitu, iya, kalau iya. hujan kan bisa dirasakan, kemudian Iya, dindingnya juga udaranya keluar masuk bebas Iya. gitu, gimana Pak? Ya apalagi memang keadaan begini. Ya saya jalani terus sampai di mana nanti itu. Soalnya saya ini tempat rongsokan ini, mencari rongsokan ini termasuk saya berdikari. Iya, iya. Sebetulnya saya dulu itu ya tidak mencari rongsokan. Tapi Saya ini tengkulak curigen gentong yang seperti anu sing 200 liter, ya. ya 1000 liter itu saya. Jadi begitu saya ada problem yang bukan-bukan, jadi saya sendiri itu ya apalagi menyendiri dari orang rumah. Jadi memutuskan untuk tinggal di sini mencari nafkah. Iya, tapi 2 hari sekali ya Baru pulang, pulang. 3 hari sekali pulang. Kadang-kadang ya saya belikan apa itu beras sampai 5 kilo, ya 10 kilo, ya apa adanya. Ya Pak, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV, Oh mohon iya, terima diterima. kasih, saya terima dengan senang hati. Iya. Semoga Dhamma TV laris kersanang Allah. Jangan ada Iya. halangan apapun Ya, ya. mungkin ada yang ingin disampaikan sama Ya pemirsa saya Dhamma sampaikan TV. ya itu tadi. Ya semoga bisa apa itu? Bisa menikmati yang gubuk yang lebih enak, cerah. Bagaimanalah keadaan saya ini. Soalnya penderitaan seperti ini ya sudah Terima apa saja itu ya, waleh Pak, ya. gitu loh. Saya merasakan itu kalau waktu hujan itu waduh, saya Dingin menggigil. sekali Pak ya. Ya, menggigil. Ya, pemberian ini meskipun tidak seberapa, semoga bisa meringankan sedikit Oh, beban terima Bapak kasih ya. atas bantuan, terima Iya. kasih. Demikian Bodhicitta untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Dan bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan, Anda silahkan kirimkan ke alamat yang tertera berikut ini. Akhirnya kami seluruh tim Bodhicitta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa untuk episode minggu depan.
apabila seseorang dengan pikiran penuh cinta kasih memancarkan welas asihnya ke seluruh dunia, ke atas, ke bawah, dan ke sekelilingnya, ke segala arah tanpa batas, terisi dengan kebaikan yang tak terbatas, lengkap dan sempurna. Setiap perbuatan tak berarti yang pernah dilakukannya, janganlah tetap dikenang dalam pikiran. Salah satu hal yang dianjurkan dalam setiap ajaran adalah berbuat kebajikan. Berbagai macam cara dapat kita lakukan dalam berbuat kebajikan, dimulai dari hal-hal yang kecil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.